Shalom sahabat TKB, senang berjumpa kembali dengan saudara di dalam acara Wasiat Kekal, sebuah renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya sendiri adalah Pendeta Ega Maharsnu Putro dari GKI Kebon Bawang. Dan renungan kita pada hari ini, Jumat tanggal 13 Februari 2026, yang dibuat oleh Pendeta Emeritus Mungki Aditya Sasmita dengan judul Perjumpaan Allah dan Manusia. Renungan ini didasarkan pada kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-19 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-25. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita membukanya di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang baik, pada saat ini kami hendak memulai dan juga memberi ruang bagi hadirat Allah hadir dalam diri kami untuk berperan dalam kehidupan kami saat ini. Karena itu Tuhan, kami ingin mengawalinya dan mengisinya dengan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk bagaimana kami dapat memahami sapaan Tuhan pada hari ini, sehingga biarlah sapaan yang boleh kami terima ini juga dapat menghantar langkah kami untuk memenuhi panggilan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dari kitab Keluaran pasal ke-19 ayatnya yang ke-20. Bunyinya demikian. Lalu Tuhan turun ke atas gunung Sinai, ke puncak gunung itu. Kemudian Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan Musa naik ke atas. Nah, saudara terkasih, kita mengenal ungkapan bertepuk sebelah tangan, dan ini seringkali diidentikan dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Memang ketika bicara soal relasi dan cinta, maka alangkah baiknya hal itu terjadi tanpa adanya kekosongan gitu ya. Tapi yang bisa menjadi tepuk tangan. Nah, tapi segala sesuatu yang baik ini jika tidak direspon dengan tidak semestinya, maka itu akan menghasilkan hasil yang juga tidak menyenangkan gitu ya, tidak memuaskan bagi kedua pihak. Nah, karena itu kita akan melihat bagaimana hal ini bisa disambut dengan baik dan bisa dirasakan dengan baik oleh kedua pihak. Nah, hal ini terwujud di dalam perjumpaan Allah dengan Musa, digambarkan dengan sangat indah dalam bacaan kita. Dikatakan tadi bahwa Allah berkenan turun ke gunung dan mengundang Musa naik ke atas, gitu ya, naik gunung Sinai. Nah, perjumpaan itu menjadi gambaran mengenai proses bagaimana keselamatan yang dikerjakan Allah bagi manusia, serta bagaimana seharusnya manusia meresponnya. Jadi tidak lagi bertepuk sebelah tangan, tapi justru bertepuk dengan kedua tangan. Nah, Allah yang maha sempurna berkenan menyatakan dirinya kepada manusia yang berdosa dan terbatas. Tindakan tersebut merupakan wujud kesediaannya untuk merendahkan diri demi manusia. Nah, Musa diundang untuk naik ke atas gunung guna menyambut perjumpaan itu. Nah, ini merupakan gambaran mengenai manusia yang menanggapi undangan Allah dengan ketaatan. Nah, hal ini juga menggambarkan perubahan kualitas hidup ke arah yang lebih baik yang diukur melalui ketaatan dan kekudusan. Nah, oleh karena itu hal ini juga tercermin ketika masuk ke dalam perjanjian baru. Allah di dalam Yesus juga telah turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan dan kehampaan hidup. Nah, karena itu marilah kita menyambutnya dengan bertekad untuk hidup secara baru. Hidup yang kudus dan taat merupakan ukuran untuk menilai peningkatan kualitas kehidupan kita. Sehingga kiranya
Kasih Allah tidak bertepuk sebelah tangan, tapi justru bisa bertepuk dengan disambut. Nah, oleh karena itu mari bersama kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini sapaan Tuhan mengingatkan kami untuk bagaimana kami dapat menyambut cinta kasih Tuhan. Karena itu mampukanlah kami di dalam hari ini ketika kami berusaha untuk memenuhi panggilan kami. Tuhan pun juga senantiasa memampukan kami untuk menyambut cinta Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Sertai langkah kami ya Tuhan. Sertai keputusan kami, tindakan kami, keseluruhan diri kami. Agar biarlah ketika cinta itu datang, kami dapat menyambutnya di dalam ketaatan dan juga kekudusan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.